Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua HIMSI atau yang mewakilinya, Bapak Dr. Adi Pudiarto Des. Yang saya hormati 2016-2020 Profesor Dr. Subandi. Yang saya hormati para tamu undangan. Saya lihat ada juga dari Triple IT, Dr. Habib Khirijin. Terima kasih Prof. sudah menghadiri pada acara pelantikan ini. Juga dari International Association of Muslim Psychologists, Pak Dr. Bagus Riono. Dari Konsorsium Keilmuan Psikologi dari PT KAI, Ibu Dr. Siti Mahmudah. Yang saya hormati juga dari para tamu undangan yang lainnya, ada dari asosiasi di lingkungan HIMSI. Tadi saya lihat ada juga yang hadir. Pada hari ini juga saya sampaikan salam hormat kepada Dewan Pakar. Ada Ketua Prof. Mujib, ada Prof. Ancok. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Kang Hana Bastaman, ada Pak Dr. Umar Yusuf, juga dari Dewan Pertimbangan. Banyak yang hadir, ada Kang Gimi, ada para dekan, Bu Dewi, dan lain sebagainya. Mohon maaf, minta izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, merupakan kegembiraan bagi saya pada kesempatan sekarang ini dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan hadir para sesepuh, para pendiri Asosiasi Psikologi Islam. Ini adalah suatu kejadian yang langka. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan sekaligus juga mohon doa support bagi kami pengurus API periode 2020. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran di dalam menjalankan amanat kepemimpinan ini. Mudah-mudahan bisa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam sebagai nilai utama dari Asosiasi Psikologi Islam. Tentu menjadi ketua dan kemudian menjadi pengurus dari sebuah organisasi bukanlah sesuatu yang mudah, karena dalam konsep Islam kepemimpinan itu bukan sekedar diterima, tapi juga harus dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya adalah bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itu yang menjadi berat, gitu, menjadi berat untuk memimpin sebuah organisasi dalam konteks Islam. Gitu. Ada beberapa hal, memang ada beberapa faktor yang membuat kemudian saya memberanikan diri untuk menerima amanat ini. Yang pertama adalah karena bagi manusia tugas eksistensialnya memang menjadi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia diciptakan memang untuk menjadi khalifah, bertugas memakmurkan alam semesta. Kullukum ra'in, setiap manusia itu adalah jadi pemimpin. Jadi melekat pada jati diri eksistensi manusia adalah kepemimpinan. Itu yang membuat saya memberanikan diri untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan di API ini, karena memang tugas setiap manusia adalah untuk memimpin, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan menjadi ketua dan pengurus Asosiasi Psikologi Islam periode 2020-2024 ini menjadi kendaraan bagi kawan-kawan, bagi kami pengurus untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memenangkan perlombaan tersebut. Yang kedua, saya melihat bahwa menjadi seorang muslim itu harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke agama Islam itu dengan menyeluruh, holistik gitu. Bukan hanya dalam beribadah tetapi juga ada dalam berilmu. Nah, kebetulan psikologi Islam adalah psikologi yang bukan hanya berdasarkan temuan-temuan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah, tapi juga penelitian-penelitian terhadap ayat kauliyah. Mestinya bagi seorang muslim yang belajar psikologi, mestinya psikologi Islam menjadi bagian atau menjadi identitas keilmuannya. Sehingga antara
beribadah dengan berilmu itu terintegrasi, tidak split. Gitu. Karena berilmu, mempelajari psikologi Islam itu merupakan satu hal yang penting bagi seorang Muslim dalam rangka integrasi jati dirinya sebagai Muslim, bukan hanya dalam beribadah tapi juga di dalam berilmu. Maka saya merasa penting untuk ikut mendorong psikologi Islam ini terus berkembang, sehingga kemudian bisa berkontribusi lebih jauh lagi bagi kesejahteraan masyarakat, bagi kesejahteraan dunia gitu. Yang memang kita merasakan bahwa permasalahan-permasalahan kemanusiaan hari ini semakin hari semakin berat, ya, dan belum ditemukan solusi yang kira-kira komprehensif. Kita membaca misalnya Martin Seligman dengan psikologi positifnya, awalnya itu adalah dari kegalauan, dari kerisauan beliau melihat kondisi dunia, ya, kondisi dunia yang memang penuh dengan tragedi-tragedi kemanusiaan, gitu. Dan psikologi ternyata belum cukup mampu memberikan solusi yang memadai, gitu. Mudah-mudahan ke depan dengan psikologi Islam kita bisa bersama-sama menjadikan psikologi Islam memberikan solusi dan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia dan bagi dunia. Yang berikutnya yang membuat saya memberanikan diri untuk memimpin API ini adalah saya melihat dukungan dari para senior yang sangat luar biasa, walaupun sudah ilmunya sudah tinggi, jaringan sudah luas, tapi menunjukkan support yang sangat luar biasa sehingga saya merasa nyaman, saya merasa insya Allah bisa, karena ada dukungan yang sangat luar biasa dari di sini ada Kang Hana, ada Prof. Mujib, ada Prof. Subandi, ada Mas Fuad Nasori, ada Kang Umar, ada Kang Gimi, banyak di sini Pak hadir. Ini adalah sebagai salah satu bukti dukungan dari senior-senior. Mudah-mudahan dukungan ini tidak henti-hentinya, dan tentu saya secara khusus memohon kepada para senior untuk terus membimbing, mengasuh kami di dalam rangka menggambarkan API ini. Jangan sungkan, kami sangat terbuka untuk mendapatkan kritikan, nasihat dari para profesor, para sesepuh semuanya. Gitu. Tentu sebagai ketua terpilih dan kami dengan jajaran pengurus API 2020 dan 2024, setelah tadi dilantik dan ada serah terima jabatan, kami akan berpegang teguh pada garis-garis besar haluan API yang sudah disusun. Di situ memang ada beberapa program prioritas yang harus diaksentuasi, harus diberikan penguatan, termasuk tadi apa yang disampaikan oleh pengurus API, ketua API 2016-2020, sudah saya catat dengan baik Pak Prof. Subandi. Ada penguatan organisasi. API akan berkontribusi kuat terhadap masyarakat kalau selesai dengan dirinya, atau paling tidak sudah bisa mengurusi dirinya dengan baik, kan gitu. Masalah peringatan ulang tahun, kan gitu ya, masalah pengembangan wilayah, masalah pengelolaan keanggotaan itu adalah salah satu bagian yang harus menjadi prioritas, karena API hanya mungkin berkontribusi dengan baik pada masyarakat apabila dengan dirinya sendiri sudah cukup memadai, kan gitu. Kalau masih berlibat dengan masalah-masalah internal, mungkin agak susah nanti berkontribusi pada kepentingan-kepentingan yang lebih luas gitu. Ada penguatan keilmuan, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Subandi, bahkan tadi juga sudah disinggung oleh perwakilan dari HIMSI, Pak Arif, berkaitan dengan publikasi jurnal. Psikologi Islam merupakan sebuah kritik terhadap psikologi modern. Tentu kritik bukan tanpa alasan. Ada banyak hal yang yang melandasi kenapa psikologi Islam muncul. Tadi Prof. Andi juga menyampaikan bahwa bukan hanya secara kuantitas, ada banyak riset yang dipublikasikan, tetapi API juga harus mulai juga memperkuat ya kualitas keilmuan psikologi Islam, sehingga kehadirannya, keberadaannya diakui oleh masyarakat, diakui juga oleh pemerintah, sehingga dampaknya nanti
Terus secara profesional, psikolog Islam, ya psikolog Islam, terus kemudian program studi psikologi Islam, baik yang S1, S2, atau S3, nanti ke depan diakui. Jadi tantangannya adalah bagaimana nanti API memanage dirinya sehingga keilmuan psikologi Islam itu bisa kuat, ya, bukan hanya tadi secara kuantitas tetapi juga secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya tentang jaringan dan kemitraan, insya Allah apa yang sudah dirintis oleh Prof. Subandi dengan kawan-kawan pengurus API 2015, 2016, 2020 akan kita lanjutkan dan akan kita perluas kerjasama dengan International Association of Muslim Psychology dengan Triple IT, Pak Dr. Habib Hirzin, terus kemudian kerjasama dengan Imam Mufti dan sebagainya, insya Allah akan diperluas karena tadi sudah disampaikan, kemajuan suatu organisasi tentu tidak hanya bisa bertumpu pada kekuatan dirinya, tapi juga harus bergandengan tangan dengan organisasi yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan dengan bantuan, support, doa, kritik, nasihat dari semuanya, pencinta dan pegiat psikologi Islam, pengurus API 2020-2024 bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang ditetapkan dalam garis-garis besar API juga bisa terlaksana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya sudah memberikan dukungan kepada para senior, para pendiri API, dari HIMSI, dari asosiasi-asosiasi yang lain, dari Imam Mufti, dan sebagainya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya. Tentunya harapan, doa, dan perencanaan gitu ya Pak Agus ya untuk mengimplementasikan segala kegiatan untuk pengurus API periode 2020-2024 tentunya membutuhkan dukungan dari